Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran aljabar matriks, di mana pada pembuatan video pembelajaran ini dibagi menjadi beberapa kelompok, dan anggota kelompok saya terdiri dari 5 orang, yaitu ada Mbak Rinke Yola, Yuliana Matasya Lagan, Aron Pujastuti, Reva Amelia, dan saya sendiri, Zakila Apiasi. Saya Zakila Apiasi, pada video pembelajaran aljabar matriks ini, saya akan menjelaskan pada pertemuan kelima. Baik, langsung saja. Pada pertemuan kelima ini terbagi menjadi beberapa eh, penjelasan, di mana untuk penjelasan pertama yaitu dengan materi, basis, dan dimensi. Sebelum memulai lebih lanjut penjelasannya, kita akan memulai terlebih dahulu dengan definisi. Untuk yang pertama, jika S, di mana S ini beranggotakan F1, F2 sampai dengan Fn, adalah himpunan berhingga dari vektor-vektor pada V, maka S kita namakan basis dan V, di mana V ini memiliki dua syarat. Yang pertama, jika S ini adalah basis linier. Dan syarat yang kedua, jika S ini membangun di V. Untuk definisi yang kedua, definisi dimensi. Dimensi ini suatu ruang vektor berdimensi hingga V, yang dinyatakan dengan dim V, didefinisikan sebagai banyaknya vektor dalam suatu basis untuk V. Nah, di sini ada sebuah contoh. Periksa, apakah S ini yang beranggotakan 1,1,1, 1,0,1, 0,1,1 merupakan basis pada Rn. Untuk penyelesaiannya, sebelumnya kan tadi telah saya jelaskan atau telah saya bacakan, jika himpunan tersebut adalah basis di Rn, maka S-nya itu harus memiliki dua syarat sebelumnya, yaitu S ini basis linier, dan syarat yang kedua, S ini harus membangun di V. Sebelum penyelesaiannya, kita buat permisalan terlebih dahulu. Misalnya V1 ini yang beranggotakan 1,1,1, V2 ini yang beranggotakan 1,0,1, dan V3 yang beranggotakan 0,1,1. Nah, yang pertama itu kita harus memeriksa apakah vektor-vektor tersebut, vektor V1, V2, dan V3 ini bebas linier atau tidak. Sebelum vektor ini dikatakan bebas linier, jika sebuah vektor ini dikatakan bebas linier jika dituliskan dengan persamaan homogen. K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah K3 V3 sama dengan vektor 0. Nah, apakah dari persamaan ini dihasilkan solusi tunggal atau tidak? Maka kita masukkan komponen-komponennya. K1 dikali dengan V1. V1 ini komponennya 1, 1, 1. K2, di mana komponen V2 ini 1, 0, 1. Dan K3, di mana komponennya 0, 1, 1. Sama dengan vektor 0, 0, 0. Nah, di sini, atau selain ini tadi ya, selain eh, dengan persamaan homogen, kita bisa tuliskan dengan menggunakan persamaan linier yang terdiri dari tiga buah persamaan. K1, K1 ditambah K2 sama dengan 0 untuk persamaan yang pertama. K1 ditambah K3 sama dengan 0 untuk persamaan yang kedua. Dan K1 ditambah K2 ditambah K3 itu sama dengan 0 untuk persamaan yang ketiga. Pada sistem persamaan linier, kita dapat membuat menjadi bentuk matriks. AK ini sama dengan 0A. A ini adalah matriks A, matriks yang sebelumnya, di mana ini tadi. Untuk S ini, kita akan buat menjadi matriks, yaitu menjadi 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1. K ini adalah komponen K1, K2, dan K3 sama dengan matriks 0.
Ini untuk matriks koefisien matriks A ini, yang matriks A ini di mana matriks tersebut memiliki ukuran 3 kali 3 sehingga matriks tersebut adalah matriks persegi. Sebuah sistem persamaan linier itu untuk matriks koefisiennya yang berupa matriks koefisien atau matriks A ini tadi. Matriks A ini merupakan matriks persegi, maka kita dapat menentukan apakah SPL-nya ini mempunyai solusi tunggal atau tidak dengan dilihat dari determinannya. Nah, jadi SPL ini akan memiliki solusi tunggal jika nilai determinan dari matriks A ini tidak sama dengan nol. Nah, maka selanjutnya kita akan mengecek determinannya dan penyelesaian untuk menemukan nilai determinannya ini saya menggunakan ekspansi kofaktor. Misalnya ini determinan untuk matriks A ini kita akan menggunakan ekspansi kofaktor satu untuk baris pertama, kolom pertama ini kita tutup, maka akan menghasilkan 0, 1, 1, 1. Dan baris kedua, kolom kedua kita tutup, maka akan menghasilkan baris pertama, maaf, maaf sebelumnya, untuk baris pertama, kolom pertama kita tutup, maka akan menghasilkan 0, 1, 1, 1. Hal ini akan minus 1, 1, 1, 1 ditambah dengan 4. Dan hasilnya ini dapat kita kalikan, yaitu A dikali D dikurang B dikali C. Yaitu 0 dikali 1 dikurang 1 dikali 1 dikurang ini dikurang 1 dikali 1 dikurang 1 dikali 1. Dan ditambah dengan 0 ini, sehingga hasilnya min 1. Nah, karena determinan dari matriks A tersebut menghasilkan min 1, hasilnya min 1. Min 1 ini kan tidak sama dengan 0. Maka SPL ini memiliki solusi tunggal, yaitu K1 sama dengan K2, sama dengan K3, dan sama dengan 0. Sehingga V1, V2, dan V3-nya ini bebas linier. Jadi untuk syarat pertamanya ini sudah terpenuhi. Nah, jika syarat pertamanya sudah terpenuhi, maka kita dapat melanjutkan untuk menentukan syarat yang kedua. Nah, syarat yang kedua ini kita akan memeriksa apakah S ini membangun di R3. Jika S ini membangun di R3, maka kita harus membuktikan ada sebarang faktor W anggota R3 ini dapat dinyatakan dalam W ini sama dengan K1V1 ditambah K2V2 ditambah K3V3. Untuk memperhatikan W ini, apakah dia membangun di R3, maka kita harus diperhatikan sembarang vektor. Misalnya ada vektor A, B, C. Nah, vektor B, C-nya ini sama dengan matriks koefisien yang tadi, yaitu 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, dan 1, 1, 1. Dikali dengan untuk K-nya K1, K2, dan K3. Jadi, SPL ini akan membentuk solusi tunggal jika determinannya. Nah, untuk syarat yang kedua ini akan membentuk solusi tunggal jika determinannya tadi tidak sama dengan 0. Nah, kan tadi sebelumnya telah kita periksa bahwa determinan untuk matriks A ini adalah min 1. Sehingga SPL ini memiliki solusi tunggal. Nah, jadi V1, V2, dan V3-nya ini membangun di R3. Nah, untuk syarat yang keduanya ini juga terpenuhi. Nah, di sini ada catatan sedikit. Apabila salah satu syarat saja tidak terpenuhi, misalnya syarat pertama, itu tidak terpenuhi. Nah, maka kita tidak dapat melanjutkan ke syarat yang kedua. Dan itu artinya sebuah matriks tersebut tidak bisa dinamakan basis atau dimensi. Basis yang membangun di ruang 3 atau dimensi yang membangun di ruang 3. Ini ya, atau basis tersebut tidak memiliki solusi tunggal. Lanjut untuk pembahasan yang kedua, yaitu ruang baris, ruang kolom, dan rank matriks. Seperti sebelumnya, sebelum kita memulai pembahasan yang lebih lanjut, kita akan memahami definisinya terlebih dahulu.
Nah, misalkan A ini adalah matriks yang berukuran M dikali N. Maka subruang dari Rn yang dibangun oleh vektor baris dari matriks A tersebut disebut ruang baris. Dan subruang Rn yang dibangun oleh vektor kolom dari matriks A disebut ruang kolom. Nah, misalnya di sini ya ada sebuah matriks A, di mana matriks A ini berukuran M dikali N, di mana telah kita ketahui bahwa sebuah matriks itu terdiri dari baris dan kolom. Nah, untuk menentukan vektor barisnya juga sama seperti itu. Di mana misalnya di sini ya kita akan menentuk di mana ada sebuah vektor yang dinamakan dengan R1. R1, di mana anggotanya nih kan vektornya dapat ke baris. Baris itu terdiri dari komponen ini, selanjutnya komponen ini, sampai komponen di sini. Nah, misalnya R1 ini vektor baris. Vektor barisnya itu terdiri dari A11, A12, sampai dengan A1N. Nah, terus ada lagi vektor ke N, yaitu AM1, AM2, sampai dengan ANN. Untuk vektor kolom, kolomnya itu ini komponennya kan, kalau untuk kolom-kolom pada matriks. Nah, misalnya di sini ada C1. C1 ini yang beranggotakan vektor kolom dari A, yaitu anggotanya adalah A11, A21, sampai dengan AN1. Dan C2 ini juga komponennya itu adalah vektor kolom dari matriks A, yaitu A12, A22, sampai dengan AN2. Nah, selanjutnya basis ruang baris dan ruang kolom. Jika sebuah matriks R dalam jika sebuah matriks R dalam bentuk baris echelon tereduksi, maka vektor baris yang memuat utama satu, vektor baris yang memuat utama satu itu maksudnya kan ini terdapat tiga ya, ada tiga komponen. Nah, di sini itu harus terdapat satu, utama satunya ini cuma satu, terus yang lainnya ini harus nol, 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 gitu. Maka akan membentuk basis ruang baris dari R. Dan vektor kolom yang memuat utama satu membentuk basis ruang kolom dari R. Nah, untuk memahami lebih lanjutnya, kita ada sebuah contoh. Tentukan basis ruang baris dan ruang kolom dari matriks A. Matriks A ini komponennya 111, min 1, 01, 01, min 1. Nah, untuk penyelesaiannya, kita dapat menyelesaikan menggunakan operasi baris elementer, di mana kita harus membuat utama. Kan katanya kalau untuk menentukan basis ruang baris dan ruang kolomnya ini, yaitu vektor barisnya ini harus memuat utama satu, dan vektor kolomnya itu juga harus memuat utama satu. Maka penyelesaiannya yaitu penyelesaiannya kita buat ini menjadi nol terlebih dahulu untuk kolom pertama baris kedua min satu ini kita buat menjadi nol dengan operasi R1, R1 yang ini. R1 ini dikurang dengan R2. Sehingga 1 di R1 ditambah R2. 1 ditambah min 1 hasilnya 0. Nah, selanjutnya kita juga harus membuat kolom kedua baris pertama itu menjadi 0. Dan kolom kedua baris ketiga juga harus menjadi 0 dengan operasi R2, R2 yang ini min R2. Ini ya bisa bisa juga seperti ini. 1 R1, R1-nya 1 dikurang dengan R2. 1 dikurang 2, 1 dikurang 1 sama dengan 0. R3 dikurang R2. 1 dikurang
1 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita juga akan membuat kolom ketiga, baris ketiga, kolom ketiga menjadi 0, baris pertama, kolom ketiga menjadi 0, dan baris kedua, kolom ketiga menjadi 0 dengan operasi R1 ini ditambah dengan R3. Min 1 ditambah 3 hasilnya 0, dan ini R2 dikurang 2 dikali R3, 2 dikali 1 kan sama dengan 2. Min 2 dikali 2 dikali 1 sama dengan 2. Tadi kan 2 dikurang 2 sama dengan hasilnya 0. Nah, sehingga untuk R ini atau A tadi, matriks A tadi sudah memuat utama 1, di mana pada baris pertama, kolom pertamanya ini sudah memuat utama 1. Baris kedua, kolom baris keduanya juga sudah memuat 1. Dan baris ketiganya juga sudah memuat 1. Nah, sehingga kita dapat menentukan basis ruang barisnya, di mana basis ruang baris kan kita tentukan basis ruang barisnya terlebih dahulu. Di mana telah kita ketahui kalau baris itu adalah ini komponennya kan. Seperti ini kalau baris. Nah, untuk baris pertama ini sudah memuat utama 1 nih. Yang sebelumnya untuk matriks A-nya itu apa saja komponennya? Yaitu 1, 1, 1. Nih. Terus untuk baris keduanya juga sudah memuat utama 1. Min 1, 0, 1 untuk ini komponen-komponennya. Dan baris ketiga juga sudah memuat utama 1, yaitu komponennya 0, 1, min 1. Jadi, untuk rank baris dari rank barisnya tadi yang telah kita kerjakan terdapat berjumlah 3. 1, 1, 2, dan 3. Rank kolomnya terdiri dari ini juga sudah memuat utama 1. Ya, di mana komponen pertama yang memuat utama 1 yaitu 1, min 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, min 1. Nah, untuk mencari rank A-nya itu berjumlah 3. Nah, kenapa rank matriks A ini berjumlah 3? Nah, di sini ada sebuah teori yang menyatakan bahwa rank matriks itu sama dengan rank kolom dan akan juga sama dengan rank sebuah matriks. Rank baris. Jadi, pada contoh itu telah didapatkan bahwa rank barisnya itu ada 3, 1, 2, dan 3. Dan rank kolomnya juga berjumlah 3, 1, 2, dan 3. Maka rank matriksnya akan memiliki jumlah yang sama, yaitu 3. Sama seperti rank kolom dan rank barisnya. Nah, ini ada definisi rank matriks. Rank matriks ini adalah jumlah maksimum dari vektor baris dan kolom yang bersifat bebas linear. Nah, untuk cara mencari rank matriks ini, yang pertama, kita harus mencari dulu eselon baris reduksi atau EBT dari matriks yang menggunakan ini. Tadi ya, teman-teman semuanya. Terus yang kedua, kita mencari ruang kolom dan ruang baris. Yang ketiga, mencari basis kolom dan basis baris. Yang keempat, mencari rank kolom dan rank baris. Dan yang kelima, didapatkan rank sebuah matriksnya. Nah, pembahasannya terakhir yaitu ada ruang hasil kali dalam. Sebuah hasil kali dalam atau inner product pada sebuah vektor real V adalah fungsi yang mengasosiasikan bilangan real U, V dengan masing-masing pasangan vektor U dan V pada V. Sedemikian rupa sehingga aksioma-aksioma
dipenuhi untuk semua vektor U, V, dan W di V, dan juga untuk semua skalar. Agar konspesi inner product ini dapat dipenuhi pada suatu ruang vektor umum, maka ada beberapa aksioma yang harus dipenuhi pada ruang vektor tersebut. Sini aksioma pertama yaitu aksioma simetris, di mana U, V itu sama dengan V, U. Yang kedua, aksioma penjumlahan. U ditambah V, W. Maka penjumlahannya U, W ditambah V, W. Aksioma yang ketiga, aksioma kehomogenan. K, U, V itu sama dengan K, U, V. Dan sifat kepositifan U, V ini lebih besar dari 0. Dan U ini sama dengan 0 jika dan hanya jika U-nya itu adalah vektor 0. Jika U yang dimana komponennya U1, U2, UN, dan V yang komponennya berisi V1, V2, Vn adalah vektor-vektor pada Rn, maka U, V yang sama dengan U dot V ini sama dengan U1 dikali V1 ditambah U2 dikali V2 ditambah sampai dengan UN dikali dengan PN. Nah, untuk mendefinisikan U, V sebagai hasil kali dalam Euclides standar, namun ada hasil kali dalam tak standar. Nah, selain hasil kali dalam yang standar, ada juga hasil kali dalam yang tidak standar, yaitu contohnya seperti ini. Jika U sama dengan U1, U1, U2, dan sampai dengan UN, dan V ini, V1, V2, sampai dengan Vn, adalah vektor pada Fn, maka W1, W2, dan Wn sampai dengan Wn-nya ini adalah bilangan-bilangan real positif. Maka U, V ini sama dengan W1, U1, V1 ditambah W2, U2, V2 ditambah sampai dengan WN, UN, dan PN. Nah, didefinisikan U, V-nya ini adalah suatu hasil kali dalam Euclides yang terbobot. Jadi, pada hasil kali dalam ini terdapat dua jenis, yaitu hasil kali dalam standar, yang ini tadi hasil kali dalam standar, dan hasil kali dalam terbobot, yaitu ini. Oke, selanjutnya kita dapat menghitung norma, yang mana sebelumnya telah kita pelajari untuk perhitungan norma, yaitu di mana norma ini adalah panjang dari sebuah vektor yang didefinisikan dengan ini ya, garis dua ini. Seperti harga mutlak, tapi garisnya ada dua. Panjang U ini sama dengan akar dari U, U. Ini sama dengan akar dari U dot U. Yaitu akar dari, di mana di sini U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat sampai dengan UN kuadrat. Kita juga dapat mendefinisikan jarak antar dua vektor. Misalnya terdapat vektor U dan V, maka dapat kita definisikan dengan D. D ini kan melambangkan jarak U, V-nya ini. Panjang dari U dikurang V sama dengan akar dari U1 dikurang V1 kuadrat ditambah U2 dikurang V2 kuadrat sampai dengan UN dikurang Vn kuadrat. Untuk mencari jarak vektor, sama dengan mencari panjang dari sebuah vektor. Perhitungan norm dan jarak tergantung pada hasil kali dalam yang berlaku. Nah, apakah dia standar atau apakah dia terbobot? Sebuah vektor yang ingin dihitung panjangnya, maka vektor tersebut akan memiliki panjang yang berbeda ketika dilakukan penyelesaian dengan hasil kali dalam standar dan terbobot. Nah, jika kita melakukan perhitungan atau melakukan penyelesaian sebuah vektor, di mana vektor tersebut
diminta untuk menyelesaikannya dengan hasil kali dalam standar dan hasil kali dalam berbobot, maka dia akan memiliki panjang yang berbeda. Jadi hasil kali dalam ini berubah. Jika hasil kali dalam berubah, maka norma dan jarak antara vektornya itu juga akan berubah atau memiliki nilai yang tidak sama. Selanjutnya ada perkalian matriks dan hasil kali dalam. Misalnya A ini adalah sembarang matriks yang berukuran M dikali N, dan B adalah sebarang matriks R dikali N. Nah, misalnya matriks U, yang dimana komponennya U1, U2, U1, U2, U3, U4, dan P ini P1, P2, P3, P4 adalah sebarang dua matriks yang berukuran 2 dikali 2, maka hasil kali dalam dari matriks M22 adalah U dikali V, di mana trace U, trace V sama dengan U1, V1 ditambah U2, V2 ditambah U3, V3 ditambah U4, V4. Norma dari matriks U adalah, atau panjang dari matriks U ini tadi kan, yaitu adalah ini ya, U, U, akar dari U, U, dan jarak antar matriks U dan V-nya ini, jarak matriks U dan V-nya ini adalah yang disimbolkan dengan D, U, V, yaitu akar dari U dikurang V, U dikurang V, yaitu komponennya U seperti ini. Sebelumnya ya, ini komponennya. Nah, bentuk SPL AX ditambah B dapat disusun dalam bentuk hasil kali dalam inner product sebagai berikut. AX untuk matriks A dan X ini bisa komponennya bisa X1, X2 sampai dengan Xn. Dan B ini juga B1, B2 sampai dengan Bn. Dengan R1, R2 sampai dengan Rn-nya ini adalah vektor baris A, dan B1, B2 sampai Bn-nya ini adalah anggota dari vektor B. Nah, di sini ada contoh, misalnya matriks A yang terdiri dari 1, 2, 3, dan 4, di mana R1-nya itu beranggotakan 1,2, dan R2-nya itu beranggotakan 3 dan 4. Dan matriks B-nya itu juga bersama seperti matriks A yang berukuran 2 kali 2 yang beranggotakan 5, 6, 7, 8. Di mana C1-nya ini yaitu adalah vektor kolomnya. Kalau untuk A tadi adalah vektor baris, yang B vektor kolom. Di mana C1-nya itu bernilai 5 dan 7, dan C2-nya itu bernilai 6 dan 8. Nah, untuk perkalian matriks A dikali dengan matriks B-nya ini, yaitu R1 dikali dengan C1, R1 dikali dengan C2, R2 dikali dengan C1, R2 ini dikali dengan C2, di mana komponennya A11 dikali dengan B11, A11 dikali dengan B11, A12 dikali dengan B13, A11 dikali dengan B12 ditambah A12 dikali dengan B14 sampai dengan A13 dikali dengan B12 ditambah A14 dikali dengan B14. Dan itu menghasilkan eh, matriks A dikali B-nya itu menghasilkan 19, 22, 43, dan 50. Nah, sekian dari penjelasan saya mengenai pembelajaran ajaran matriks pada pertemuan kelima ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.